Oke, boleh nggak saya bertanya satu aja tentang itu? Silakan, Bang Jimen masih ingat kan percakapan kita waktu jelas. Itu masih jadi apa ya? Kamus yang baik dalam pikiran saya, dan bukan hanya pertimbangan, karena itu udah final, jawaban itu udah final, karena tidak mungkinlah kita harus mempercayai sesuatu hal tanpa kita dasari dengan akal. Karena kalau kayak kita imani terus, batu-batu pun kita imani jadi Tuhan. Itu yang salah. Jadi saya ambil poinnya. Izin dulu Bang, kalau mau bertanya silakan. Tapi tolong diulang sekali lagi bahwa menurut Anda, saya apresiasi Anda ini jujur. Anda tadi setuju bahwa tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan. Setuju itu ya Bang ya? Saya mau bantah siapapun yang ngatain. Karena kenapa? Siapapun banyak di situ surat-surat cendekiawan. Gini ya, itu dikanonkan gitu. Iya. Itu di setelah berapa ratus tahun setelah para murid-murid udah meninggal, saya baru tahu sejarah itu. Jadi dari mana ingatan itu bisa teringat terus, terkecuali ingatan yang dinubuatkan. Tapi dari perjanjian lama, perkataan Yesus, tidak ada nubuat untuk Rasul Paulus. Tiba-tiba dia mengatakan, oh saya rasul gitu. Itu problemnya yang menjadi. Kenapa sih Anda anti banget kepada Paulus? Bukan dia adalah rasul palsu? Saya tidak percaya. Jujur, kalau saya disampaikan kita harus percaya surat-surat dia, saya tidak percaya. Karena kenapa? Satu pertanyaan kita bagi orang Kristen, yang dari awalnya dia tadi adalah pembunuh orang Kristen, bahkan pembenci Yesus, tiba-tiba dia mengatakan, aku ini bertobat. Kalau kayak gitu tukang becak pun bisa. Tiba-tiba diangkat jadi rasul. Justru karena dia tiba-tiba bertobat dan diangkat dia pada kerajaan Roma pada saat itu adalah menjadi rasul. Satu pertanyaan, terpenuhilah perkataan dia sebelumnya atau niat sebelumnya bahwa dia akan menyesatkan atau membantai umat-umat yang percaya kepada Yesus. Buktinya sekarang itulah, ada yang mentuhankan. Terpenuhi dong. Ya kan? Ada yang menyesatkan. Jadi menurut pribadi saya, orang Kristen pun harus lebih bijak, cerdas, lebih teliti gitu. Bro, kalau tidak ada tulisan Paulus itu Kristen punah loh. Iya, karena tidak ada Kristen. Kristen itu buatan dari dari perjalanan dari. Iya, itu. Dia buatan. Itu hanya kayak gini ya. Saya punya sebutan untuk sebuah perkumpulan, contohnya Babylon contohnya. Jadi Babylon itu karena perkumpulan orang-orang percaya dengan surat-surat saya, anggap aja lah saya Saulus, lalu saya bentuklah itu menjadi sebuah agama. Otomatis itu bisa nggak dikatakan itu dari Bapak atau Allah yang di kerajaan surga? Begini nih, sebelum Anda berkata terakhir nih, ini loh bro ya, tadi saya replay statement Anda. Saulus itu tadinya namanya Saulus, terus berubah Paulus. Itu menganiaya, membunuh. Ketika dia udah bertobat. Iya, Saulus. Ya, di zaman itu Saulus namanya membunuh, menganiaya pengikut murid-murid Yesus kan begitu. Iya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah dibutakan matanya, terus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Iya. Disitulah dia bertobat. Terus ada suara dari langit, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Kemudian dia bertobat, kemudian dia membuat surat. Tadinya pengikut Yesus ini yang dibantai itu adalah tidak ada yang menuhankan Yesus. Terus kemudian setelah dia bertobat, suratnya itu justru mengklaim Yesus adalah Tuhan. Contoh misalnya Roma 14:9 gitu ya. Bersama dengan Lukas kisah 2:36, dengan matinya ia hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi pertobatan Paulus ini artinya tadinya Yesus itu utusan Tuhan, dia membuat surat Yesus itu Tuhan. Setuju nggak tuh Bang? Nggak setuju saya. Nggak setuju. Karena nanya kau. Kenapa saya bilang Bang? Saya katakan tidak setuju, Bang ya. Ya juga saudara seiman dan saudara yang berseberangan dengan saya. Saya ginilah logikanya. Pada kerajaan itu, pada saat itu kerajaan Romawi, justru yang mengangkat kenabian
Saulus ini atau Paulus ini adalah kerajaan dunia gitu. Sama kayak bupati mengangkat ini loh, kayak partai lah, partai-partai ini calon presiden kita. Tapi dia tidak didasari dengan nubuat dari Bapa di surga atau Tuhan gitu. Jadi saya lebih percaya nubuat yang sebelumnya, terkecuali kalau belakangnya sebelumnya ada nubuat untuk Paulus. Gini, lucunya ironinya gini. Tiba-tiba dia ke perjalanan Damsyik, dia mendengar suara. Dia mendengar suara, dia terguling-guling. Orang gila pun kalau kita pakai logika, bukan hanya logika, jangan kita bilang iman ya, logika akal budi. Saya terguling-guling berakting pada saat itu, lalu saya mengatakan, Yesus berkata, kenapa aku menyakiti dia? Lalu saya harus bertobat. Lalu saya ngambil perhatian seperti itu. Lalu saya diangkat. Semua orang bisa melakukan itu. Adam jadi nabi, ada nubuat sebelumnya. Abraham jadi nabi, ada nubuat sebelumnya. Udah kesimpulannya Bang. Persingkat kesimpulannya menurut kamu? Kesimpulannya dia itu gagal total. Makanya aku bilang tadi, gagal total menjadi rasul atau nabi. Bahkan gagal total segala surat-suratnya, pembicaraan dia yang disuratinya pada saat itu, gereja-gereja, raja-raja pada saat itu, gagal total, nggak bisa dipercaya. Jadi harus kita flashback ketika Musa atau di kitabnya Musa ataupun di kitab sebelumnya, nubuat sebelumnya, bahwa ada nabi-nabi palsu. Berhati-hatilah engkau. Jadi siapa nabi-nabi palsu tersebut? Ayo kita berpikir. Menurut kamu siapa bro? Ya, Saulus, siapa lagi? Dan buktinya sampai saat ini justru kenabian-kenabian palsu itu yang diimani beberapa segelintir orang. Saya mau mengatakan kayak gini, kalau engkau menjadi Kristen, jadilah Kristen sejati. Apa Kristen sejati? Segala perkataan Yesus dan perkataan Bapa dan perkataan Musa itu final, jangan perkataan yang lain. Final itu. Jadi menurut Anda itu Matius 7 15 sampai 23 itu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu maksudnya waspada kepada datangnya Paulus. Yang seperti itu tadi. Karena nabi-nabi yang sesungguhnya ada nubuat. Ada nubuat. Yesus lahir aja ada nubuat. Coba tiba-tiba ini dia hanya tergelincir dan bolak-balik di situ, lalu dia mengatakan kepada orang yang lucunya 3 orang loh yang bareng sama dia. Dia mengatakan aku mendengar, yang lain belum tentu mendengar. Lalu kita baca original teksnya di bahasa Yunani, itu dia yang 3 itu tidak mengetahui, tapi ketika di LAI dia mengetahui para teman-teman itu yang dipelintir. Jadi orang kan berpikir, oh berarti dia ini adalah rasul. Kerajaan Romawi pada saat itu juga yang membenci Yesus, pada saat itu juga mensponsori. Karena kenapa dia sponsori? Dengan niat dari awal tadi. Dia pembenci dari awal. Kalau dia contohnya mendapatkan pertaubatan, dia tidak langsung diangkat menjadi rasul. Karena nubuat belum ada. Karena pada zaman itu bukan dia hanya aja yang mengadakan pertaubatan, banyak. Gitu. Kenapa yang lain nggak menjadi rasul yang setelah bertobat di zaman itu? Nah, jadi kan kita harus berpikir logis. Saya mau mengatakan, jadi Kristen yang jujur itu kita harus mengimani apa yang ada di Bible, bukan ajaran. Gini bro, terakhir dari saya mau ini. Yeah. Jadi kalau Anda begini, Anda bukan lagi sebagai apa ya? Anda menjadi musuh besarnya apologet Kristen itu Anda, bukan kami. Kalau begini caramu menjelaskannya. Ya itu saya nggak bisa menyampaikan dengan dengan gamblang, karena banyak juga yang bertentangan dengan jawaban saya, karena mereka coba sesuatu yang tidak benar dibenar-benarkan, sesuatu yang benar disalah-salahkan. Saya tidak suka seperti itu. Jadi iman saya itu, saya gini loh, ketika saya baca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, saya mencari tahu dulu dari original teksnya, saya terjemahkan, saya cari tahu. Kita di Kristen, rata-rata umat Kristen banyak tidak mengetahui itu. Dia Bapak Pendeta berkhotbah. Kesimpulannya ya, Paulus ini penyesat atau tidak? Jelas. Jelas. Apa itu? Apa itu? Penyesat. Jelas. Jelas. Saya berani menantang siapapun. Saya kasih bukti. Mantap. Mantap saudaraku. Jeman. Karena di lingkungan para pendusta,
Di lingkungan para pendusta, orang jujur adalah penjahatnya. Itu aja, men. Betul. Gini ya. Bisa nggak saya sampaikan dulu kepada juga kamu saya? Bisa nggak saya sampaikan biar didengar juga? Silakan. Okay. Kebenaran itu harus disampaikan, tapi ada konsekuensi dan kamu harus siap dengan konsekuensi itu. Karena kebenaran itu pahit untuk mereka, dan kamu lakukanlah karena itu. Lanjut. Bagi mereka saya menyampaikan kebenaran, pasti saya dikatakan munafik. Tapi jika mereka orang-orang cerdas, mereka akan cari tahu asal usul, ya, dasar ayat-ayat firman Tuhan itu, ya. Itu yang harus mereka ketahui. Saya mau mengatakan gini, kenapa banyak pertanyaan beberapa apologet di saudara seiman saya. Kenapa kalau memang agama Islam itu yang benar atau satu agama diturunkan pada akhirnya, kenapa nggak dari awal? Yaitu tadi, dari awal visi misi Tuhan atau Bapa yang di surga bukan agama. Nabi Adam ada pengikutnya. Nuh ada pengikutnya, Abraham ada pengikutnya, Musa ada pengikutnya, Yesus ada pengikutnya. Ketika nabi-nabi kenabian itu benar udah disampaikan, bahkan udah di kitab-kitab mereka, ada beberapa umatnya yang berselisih paham, bersalah paham tentang ayat-ayat tersebut. Ya namanya juga manusiawi. Lalu kenapa di terakhir ada agama yang terakhir namanya Islam? Saya mengatakan dengan gamblang seperti ini untuk meluruskan selisih paham umat-umat tersebut. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya Yesus, tentang Musa. Dia meluruskan. Nah, gimana cara mengkonfirmasi di Alkitab? Lihat Alkitab, lihat tentang firman Tuhan. Apakah sama? Contoh, ya, Nabi Abraham yang baru terjadi ini, Nabi Abraham berkurban. Lalu kita orang Kristen harus berpikir, kenapa dia berkurban? Kok jadi kurbannya ujung-ujungnya itu menjadi sebuah domba? Ya kan? Kenapa menjadi sebuah domba? Apakah kami ini umat yang Tuhan ini sudah melaksanakan pengorbanan tersebut? Kenapa agama yang terakhir ini, yang datang terakhir ini justru melaksanakan tradisi perintah tersebut? Milah Abraham. Iya, Abraham atau Ibrahim. Abraham sama kami di Kristen. Harusnya gitu berpikir. Lalu penebusan dosa sudah ditebus dosa, jadi tidak perlu ada pengorbanan karena itu tradisi Yahudi. Kalau memang itu tradisi Yahudi, perpuluhan pun tradisi Yahudi. Harus ngerti mereka. Perpuluhan itu tradisi Yahudi. Tapi saya mau mengatakan, kata Yesus, tradisi tidak bisa didahulukan daripada perintah Bapakku. Harus mereka mengerti, tidak ada satupun titik Torah yang bisa kau tiadakan di Taurat tersebut. Lalu apa yang terjadi? Karena penyesatan tadi, karena si Bapak Saulus tadi, dia menyesatkan dari ada orang berspekulasi, termasuk bapak-bapak gereja, ya pengikut kita kalau tidak ada, dari mana coba sekte itu bisa membangun? Contohnya ada namanya uang-uang, ya ngertilah kita. Dari mana coba? Kalau tidak dari jemaat, harus ada pengikut. Tapi kita kalau pribadi saya harus lebih ngerti. Saya jadi Kristen, saya lebih mengikuti alur yang ada di Alkitab. Bukan ajaran gereja. Di mana ada ajaran gereja mau ke gereja? Coba, siapa nih Kristen-Kristen debat naik di atas sama saya? Siapa? Di mana ada ajaran di Alkitab harus datang ke gereja? Coba. Saya Kristen. Saya bisa pertanggungjawabkan. Tapi jangan kayak gitu. Jangan kita berkata munafik. Kita mengatakan, kita memuji, memuliakan. Oh Bapak, oh Tuhan Yesus ini. Tapi kita tidak tiru cara-cara hidupnya Yesus. Yesus masuk ke bait suci, dia membasuh kaki. Dia membasuh mukanya. Dia berdoa semalam-malaman. Ada yang kita laksanakan. Kalau menurut Bang Jimen itu yang dilakukan oleh Yesus, syariat-syariat yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan, itu kalau menurut pemahaman Bang Jimen itu ibadah yang ada di agama mana? Menurut pemahamannya Bang Jimen? Ya menurut saya itu sih, itu biasanya itu harusnya itu Yahudi, karena dia datang untuk Yahudi bukan Kristen. Makanya agak lucu ini coba ya.
Kristen mengatakan, oh ini di Bible saya ini ada perjanjian lama ditempelkannya. Lalu ditempelkannya itu, dia tidak melaksanakan perintah di Bible. Oke, biar saya ambil contoh ya Bang. Kode kecil. Pelarangan makan babi, imamat, ulangan, semuanya ada pelarangan makan babi di situ. Lalu dipelintir ketika terjemahan dari babi menjadi babi hutan yang dilarang. Lalu ada beberapa juga apologet dan para pengurus gereja dan pendeta. Oh, ngapain kita mengikuti pelarangan tersebut karena itu tradisi Yahudi? Ngapain kita ikuti pelarangan tersebut yang ada di Taurat? Karena kekudusan Kristen, orang-orang iman Kristen itu bukan di soal makanan tapi pakaian. Saya mau mengatakan ketika kau masuk sekolah, administrasi yang kau isi apa? Ya ngapain saya isi? Kan nanti saya bayar uang ke sekolah. Bang Jimin, teman-teman Kristen itu ada sudah 2 orang di atas. Teman-teman nanya di bawah, naikkan 1 slot apa gini? Iya bisa. Sudah 2 orang di atas teman-teman. Sudah 2 orang teman-teman di atas dari teman-teman Kristen, termasuk dari Bang Jimin sendiri. Itu udah terjawab ya? Iya. Jadi gini Bang, sebenarnya tidak ada ajaran Yesus itu seperti ajaran-ajaran setan, tidak. Yang membuat menjadi ajaran setan pada zaman ini ataupun zaman sebelumnya itu adalah pemahaman manusia yang percaya aja karena gini, udah ada dari awal penyesatan. Lalu orang yang tidak berakal atau dungu, bodoh, lalu percaya doang. Oh ya kita harus imani ini, dia tidak cari tahu. Coba tuh, rata-rata tuh kami kalau pergi ke gereja, Bapak Pendeta tuh ke depan hanya mengatakan, oh dari kitab ini firmannya seperti ini. Orang-orang Kristen tidak membaca, dia mendengarkan ceramah lalu dibacanya sepenggal, udah dia tidak baca perikopnya dari awal, ayat sebelumnya dia nggak cari tahu, tidak kritis. Saya mohon maaf, saya ke gereja, apa yang disampaikan Bapak Pendeta, saya kritis loh. Saya balik ke rumah, saya cari perikopnya, saya cari asal usul ayat firmannya, saya hubungkan dengan sejarah, karena firman Tuhan itu dari atas itu harus seperti ini, sistematis. Ya, setelah sistematis berurut dia logis, ada historis, bukan hanya ada ayat. Kalau kayak gitu, aduh buku erek-erek pun bisa jadi firman Tuhan. Jadi itu yang salah sama saudara-saudara seiman saya. Jangan ikuti ajaran gereja, ikuti ajaran Alkitab. Ketika kau mengikuti keseluruhan ajaran Alkitab, dia akan menuntun kamu ke jalan kebenaran. Pasti. Dan itu pun kata juga Yesus, yang kita mau. Kata Yesus seperti gini bang. Saya pernah berkomunikasi sama Bapak Pendeta. Saya tidak mau memberitakan siapa namanya. Dia mengatakan seperti ini. Di kekristenan itu modal utama itu adalah percaya dan yakin. Oke. Lalu saya mengatakan kayak gini. Kalau modal dan percaya dan yakin, di zaman dulu kita udah laksanakan, tapi kita tersesat kok. Sebelum Indonesia ini masuk agama, kita menyembah patung, kita menyembah batu. Banyak tuh suku-suku menyembah batu dulu, sebelum agama masuk. Ya, di suku Nias itu dulu itu mana percaya agama itu sebelum Belanda masuk itu. Makanya Kristen yang banyak di sana karena bawaan dari Belanda. Mereka harus menghubungkan sejarah itu. Jangan ngomong doang aja, tapi cari tahu. Surga dan neraka itu setipis rambut loh perbedaannya, tempatnya. Dikit salah, tergelincir, masuk ke neraka. Surga itu mahal harganya, makanya Anda dituntut untuk berakal. Bukan hanya modal percaya. Ketika kau berakal, kau akan percaya. Ketika kau berakal, kau akan percaya. Karena kenapa? Gini ya, si A dia harus lewati naik motor contohnya ke mall, sebuah mall itu hanya mengatakan tidak, itu 15 hari. Pertanyaannya, saya ambil deskripsi talk eksperimen yang paling singkat ini. Ketika ada orang mengatakan 5 jam atau 4 jam, mana yang dipercaya? Yang 5 jam atau yang logis? Yang 5 jam atau yang 15 hari? Pasti yang 5 jam. Karena kenapa? Dia bawa mobil. Dia bawa kendaraan. Jaraknya hanya 15 km contohnya. Jadi
ketika dia percaya, dia logiskan, dia percaya yang ini yang benar. Tapi bukan duluan dia percaya, enggak 15 hari, saya percaya ini 15 hari sampai ke sana. Nah, itulah orang bodoh, itulah orang dungu, itulah orang yang tidak mendahulukan akalnya. Sementara Tuhan mengatakan, cintailah aku segenap hatimu, ya, dan akal budimu. Akal budi, akal itu adalah pemikiran logis, secara sistematis, historis, logis. Ya, budi itu kalau doktrin gimana, Bang Jimen? Kalau doktrin bentar, Bang. Ketika budi itu maksudnya akal budi itu ketika kamu masukkan di pemikiranmu, laksanakan. Budi itu adalah sikap. Mereka harus mengerti. Jadi gagal semuanya. Bang Os, ini khotbah atau kita diskusi ya? Maaf, saya iya, enggak, bukan. Ya, ini kita harus menyampaikan satu sama lain yang kebenaran. Maksudnya kan berbagi waktu lah, Bang, kan sudah panjang lebar. Oke, Bang, silakan, Bang. Saya akan jawab apa yang Abang tanya, saya akan jawab. Silakan Bang Gian atau Bang Bless yang Kristen kalau mau bertanya, sama-sama Kristennya. Kita hanya memberikan wadah untuk mengedukasi teman-teman yang di bawah agar bisa lebih membuat edukasi kecerdasan, wawasan kita bertambah. Jangan lupa tap layar teman-teman. Gian, lu mau nanya-nanya, udah dikasih nanya, lu di-mute lagi. Apa Bless yang mau ngomong dulu? Silahkan nanya sama Jamin tuh. Oke, Bang Jaman. Gantian. Gian, siapa Bless? Lu mau jawab dulu, Bless? Mau nanya dulu, Bless? Oke, silakan Bang Bless. Saya mau jawab itu yang Bang Hendy tadi katakan, pedang itu menyatakan kekerasan tadi ya. Jadi Bang, kalau Alkitab itu banyak kiasannya yang dibuat Yesus, perumpamaan. Ya, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan buah ara, banyak perumpamaan yang dibawakan Yesus di kitab Injil. Nah, jadi tentang pedang ini bukan merujuk kepada kekerasan pedang fisik. Ya, seperti pedang untuk membunuhkah, menebang kayukah. Itu pedang itu mengartikan perumpamannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Di kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 bisa kita lihat di situ. Nah, itu merujuk kepada ini namanya kamu mempelesetkan kata-kata. Tunggu dulu biar saya jelasin, Bang. Masa ada pedang bukan untuk dipakai ngiris bawang? Gimana sih? Nah, kan tadi saya sudah bilang kitab Injil itu Yesus ketika dia datang ke dunia ini dia membawa perumpamaan. Perikopnya kan di situ, Bang. Perikopnya kan pemisahan. Ya, dengar dulu saya bilang, makanya saya dengar dulu. Nah, dengar sebentar dulu. Pedang itu bukan menyatakan pedang secara fisik, itu menyatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, jadi pedang di situ bukan kata pedang secara pedang yang membelah kayu kah, menebang pohon kah. Bukan membunuh orang. Abang nggak baca perikopnya. Coba baca perikopnya apa itu? Pemisahan, Bang. Iya, dengar dulu. Jadi apa sih? Firman Allah itu ibarat pedang yang bermata dua yang sanggup memisahkan sumsum jiwa dan roh. Nah, pertanyaannya, apa fungsi pedang dalam hal Yesus tidak membawa damai? Apa fungsi pedang itu? Fungsi pedang itu ibarat diperumpamakan tentang itu adalah firman Allah yang tajam, yang menusuk. Jadi baik, ikuti. Diam. Firman Tuhan yang tajam, tapi di situ tidak membawa damai, tapi kekisruhan. Bagaimana ceritanya tuh? Nah, kekisruhan apa? Itu kan siapa kekisruhan apa? Yesus tidak pernah membawa kekisruhan, dia membawa damai. Baca Matius 10:34 coba. Matius 10 ayat 34 tuh. Iya, kita baca. Baik, saya baca. Matius pasal 10 ayat 34. Jangan lupa tap layar teman-teman.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, iya. Pedang kan tadi sudah saya jelasin. Itu ada Pedang tidak itu membawa damai, bro. Tidak membawa damai maksudnya apa? tidak membawa damai, ya. Kenapa rupanya dia nggak membawa damai bagi orang-orang berdosa, bagi orang munafik? Tidak damai artinya apa? Tidak damai apa? Ya tidak damai yang tidak ada, bukan berarti itu seperti Pusing dia jawabnya. Coba lu diam dulu, saya tanya si Istirahat dulu Bless, istirahat Bless, kasihan gue Bless, nggak tega gue. Iya. Ayo Gian. Coba ini dulu, Jimen, Ya. Bro Jimen pagi. jadi jangan berasumsi. Jadi kalau Enggak pedang berasumsi, orang nanya kok apa arti tidak membawa damai? Apa artinya tidak damai? orang yang berperang pedang berperang. Jawab saja. Apa arti tidak damai? Oke, tidak damai, kacau. Kacau. Saya jujur. Berarti Yesus membawa kacau. Dia membawa kacau di hati orang yang tidak jujur kepada kebenaran. Oke. Apa fungsi pedang? Dengerin dulu. Apa fungsi pedang dalam kekacauan? Orang yang tidak benar-benar melakukan firman Tuhan, hidupnya akan kacau. Nah, Anda diam dulu. Anda nggak jujur. Jimen, apa fungsi pedang dalam kekacauan, men? Ya pedang ya untuk memerangi gitu. Ya menghunuskan pedang, ya melawan gitu, menggunakan pedang. Pedang itu alat gitu. Alat untuk melawan gitu. Katanya pedang adalah firman Tuhan, kata dia. Kalau tak dia firman Tuhan, dia ngarang-ngarang aja, nggak jujur dia. Sejak kapan pedang itu dikatakan firman Tuhan? Gini ya. Itu kita sabar Jimen, kita sabar. Enggak gini. Saya benci orang bodoh. Saya benci orang bodoh. Saya benci orang bodoh, orang yang tidak jujur. Ya, Saya benci orang bodoh. Jujur, Gini. luruskan. Saya luruskan ya. Saya tidak tahu ya. kamu. Tunggu dulu, men. Tunggu dulu, Bless. Kau diluruskan oleh Jimen. Tunggu dulu, Bless. Gini Silakan, ya. men. Banyak orang Kristen mengatakan firman Tuhan itu adalah daging, ya Yesus sendiri. Oke, kalau kayak gitu, siapa yang menyatakan Bless ini tadi yang mengatakan bahwa firman itu adalah pedang itu adalah firman? Ya, Yesus juga pedang. Enggak logika dari kata benda mati ke kata benda hidup atau wujud hidup tidak nyambung. Enggak jujur, itu yang saya nggak suka. Gitu. Jawab Bless. Jimen udah jawab, lu Bless, lu jawab apa Bless? Jujur lah Boleh Bless. nggak saya tanya sama dia, literasinya dasar dia, mau dia pakai kamus apa atau pemahaman, atau dia pakai nas, atau dia pakai perikop apa dia mengatakan bahwa pedang itu adalah firman? Coba dikatakannya, coba disampaikannya sama saya. Bless, coba Bless, lu ngambil kamus dari mana? Apa kamus Dia bilang bahasa kurang itu, Jimen. Apa? Katanya dia tadi pedang itu adalah firman yang tajam. Iya, firman Tuhan lah. Tuhan yang tajam. Dia ngambil dari mana, Bless? Oke, justru karena dia mengatakan firman Tuhan yang tajam, coba dijelaskannya literasi dasar referensinya itu dari kamus mana? Satu, kedua, kalau dia pakai Alkitab, dia pakai nasnya atau perikop pemahamannya itu pedang pedang tajam itu adalah firman itu dari mana? Coba dijelasinnya dulu sama saya. Ya, coba Bless. Coba. Bless, jangan di-mute Bless. Jawab Bless. Gian lagi lihat di Google. Bless. Kalau sebelum kau menjawab, saya kasih panduan menjawabnya ada di Amsal 3 nomor 5. Nah, panduan menjawabnya di situ, Bless. Baca dulu Amsal 3 nomor 5, panduan menjawabnya di situ. Gua ajarin lu ya. Ibrani 4 ayat 12. Enggak, Amsal 3 nomor 5, coba lu baca dulu baru lu jawab. Saya ambil di Ibrani 4. Enggak, Amsal 3 nomor 5 dulu. Lu ikuti gurumu dulu. Amsal 3 nomor 5. Yang bertanya tadi kan Bang Handi dikasih jawaban, kenapa Bang Handi ikut menjawab? Berarti Bang Handi ini memplesetkan firman Tuhan, nggak boleh. Enggak, gua bantu Oke, lu. jawablah dengan ayatmu, jawab dengan ayatmu, coba. Kan Bang Handi ini tadi yang bertanya, apa arti pedang itu mengacaukan? Bang Handi bilang saya jawab. Ya Bang udah, lu Handi jawab aja jawab pertanyaan Jimen. Lu pertanyaan Jimen. Referensi apa lu pakai? Kenapa lu bilang pedang itu adalah firman Tuhan yang tajam? Lu pakai referensi apa? Silakan. Saya Ibrani 4 ayat 12, pedang itu sama dengan firman Tuhan yang tajam, menusuk jiwa orang-orang munafik, orang-orang berdosa, orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan padahal dia pembuat kejahatan. Saya tidak minta argumentasi Anda, bacakan.
Ibrani pasal 4:12 saya sudah baca tadi. Ibrani apa? Berapa? Pasal 4 ayat 12 firman Tuhan yang ibarat pedang yang bermata dua. Tahu nggak bermata dua? Yang memisahkan hukum dan jadi orang-orang munafik itu hanya bisa disadarkan dengan firman Baca Tuhan. dulu. Baca Sebab dulu firman, Bang. Baca, firman, Bang. Jangan. kita bacain ya. Sebab Ya. firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang. Oke. Firman bukan pedang yang adalah Bukan firman pedang Tuhan, yang tapi menjadi firman. Bengok. Alah. Itu gini ya, Bless. Gini ya, Bless. Tadi kamu mengatakan itu dari awal kamu mengatakan itu adalah perumpamaan. Justru perumpamaan yang Anda sampaikan masuk di firman ini tadi, cocoknya di firman ini karena Yesus berkata perumpamaan ibarat pedang yang tajam. Perumpamaan kiasan. Jangan kamu anggap kalau udah Iya, tapi soal tentang Lukas tadi, dia itu jelas mengatakan Yesus itu tulis merah loh, itu tulisan merah. Perkataan Yesus, aku datang kau menyangka atau mengira bahwa aku datang membawa damai. Tidak, aku membawa perang sama pedang samamu, memerangi kamu, bukan kedamaian. Apa kedamaian? Izin, ini si Blaise ini dibalik Ibrani 4:12 dia balik bahwa pedang itu adalah firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang, artinya memang harus diikuti. Ya, Tapi makanya dia saya bilang balik. tadi dia nggak cocok di situ, mau jungkir balik pun kita cocok-cocokkan nggak akan cocok loh, Bless. kau mau 10 kali kau baca Alkitab, kalau kau nggak berdoa nggak ngerti kau bodoh. Aku berdoa kau dulu. Hai. Berdoa. Kok enggak? Aduh, Tuhan Yesus, tolonglah. Tidak ada sambungannya dengan berdoa. Bro Jimen, bisa nggak kamu pakai Amsal 3 nomor 5 baca dulu dong, baru kau kasih dia penjelasan ke dia. Kau Coba penyesat dibacakan kau. soalnya saya baca cuma ya. punya satu handphone gitu. Ya, saya baca ya, Amsal 3 Iya. nomor 5 nih. Ya. Percaya, dengerin dulu, diam dulu bro. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya itulah dipakai aja 11 tadi pengertian dia yang kita ada referensinya literasinya. Alkitab itu banyak perumpamaannya, banyak kiasannya, bodoh. Kalau kau baca Alkitab enggak dengan berdoa, kau Dari kata-kata ini. Jangan pakai bahasa yang kasar, Bless. Ayolah, buktikan Tuhan. kamu itu cinta kasih. Kalau memang pandai, cerdas, nggak usah ada kalimat-kalimat yang nggak pantas. Kalau kau memang membodohkan orang, kau Bless. buktikan ke kami semua supaya Oke, bisa Bless. cerdas gitu loh. Oke, Bless. Lanjut. orang yang belajar Alkitab itu orang-orang cerdas, tapi orang-orang yang belajar Alkitab nggak mengerti itu bodoh. Kenapa? Saya salah emang ya? Aduh. Oke, saya mau mengatakannya, Bless. Tadi Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Literasimu adalah ayat tersebut. Oke, baca perikopnya. Bisa nggak kamu baca perikopnya? Saya sudah pokoknya saya sudah jelasin. Saya udah apanya pengertian kamu yang kamu pakai? Kau siapa? Pengertian Alkitab. Pertanyaan Alkitab saya jawab dengan jawaban dari Alkitab. Pedang itu Iya, kamu jawab dengan literasi Alkitab, tapi pakai pengertianmu. Kamu comot dari sana, kamu cocok-cocokkan. Lihat ayatnya tersebut yang kamu gunakan pun udah terbalik loh, udah salah pengertianmu gini ya. Coba dibaca tadi Bang, tolonglah dulu, dibaca dulu karena saya tidak membawa handphone yang satu. pedang itu sama dengan firman Tuhan menusuk dalam orang yang munafik. Aduh, justru kiasan yang kamu bilang tadi di pedang tadi justru masuknya ke sini di ayat yang terakhir yang dibacakan, bukan tentang Lukas tadi itu tidak masuk. Ya, bercerdas, bermengerti, minta. Karena gini, kawan-kawan ya, Alkitab itu firman Tuhan yang suci. Jika kita mengartikan dengan pikiran kita sendiri, tidak berdoa kita mintalah dituntun Roh Kudus kita. Karena firman itu kudus. Bagaimana saya berdosa ini mengertikan Alkitab kalau nggak saya minta dari sumber yang kudus? Abang udah salah nih pengertian abang. Abang udah salah nih pengertian abang. Saya mau tanya, Alkitab itu firman Tuhan nggak? Kalau saya tidak berdoa, nanti akan apa? Sesat, saya tidak ngerti saya artinya. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya mengerti firman-Mu, saya merendahkan hati saya. Makanya Tuhan berikan pengertian, kecerdasannya kepada saya, hikmatnya. Makanya saya mengerti. Alkitab itu banyak kiasan, banyak simbol, banyak perumpamaan. Jadi jangan diartikan seperti yang sumber yang dikatakan itu tadi.
Begitu ya, oke ya, saya ini dulu. Jadi Ntar lu, Jimen, lu percaya nggak nih? Saya kalau saya baca satu data nih, Jimen, lu percaya tulisan Paulus nih, 1 Korintus 4 nomor 10, situ tertulis, kami bodoh karena Kristus. Lu percaya nggak tuh firman Tuhan itu? Nah, itu udah kontradiksi dengan dengan ayat-ayat yang lain. Kabur dia. Lawan lu, men. Apa? Lawan lu kabur. Gimana dong? Enggak, gini. Dia mengatakan tadi, saya ambil lagi kesalahan selanjutnya yang dibuatnya, saya jelaskan ya. Seluruh itu adalah seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Saya garis bawahi seluruh firman Tuhan itu adalah nubuat. Firman Tuhan itu bukan surat. Surat saling menyurati antara manusia dengan manusia, tidak, tapi antara Tuhan dengan manusia atau utusannya. Harus dia mengerti sebenarnya itu. Di dalam Alkitab itu ada namanya surat-surat Paulus. Ada di situ tulisan-tulisan para cendekiawan atau apalah namanya dulu ya. Saya lupa juga, saya sudah baca kemarin. Ada di situ ayat-ayat sisipan yang memang dari original teksnya itu tidak ada, lalu disisipkan di dalam sebagai tambahan dalam pemahaman orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau kita orang cerdas, mana yang kita ikuti? Pemahaman manusia atau pemahaman Tuhan? Firman Tuhan lah yang dipercaya. Oke, kalau firman Tuhan, jangan tuhankan utusannya. Jangan kamu mengatakan bahwa, oh dia satu dengan Bapa, firman. Jelas dia mengatakan, aku bersaksi-saksi, itu berarti dia mengatakan ada yang lebih besar dari dirinya. Harusnya, Bapa yang di surga pun akan ketawa melihat seperti itu. Jimen, ini manusia pemahamannya seperti itu. Jimen, nanti lu pakai ini, Jimen. Kalau ada yang bilang tulisan Paulus itu firman Tuhan, lu pakai ini 2 Korintus 11 nomor 7. Saya bacain ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh berkeyakinan. Jadi perkataan Yesus Paulus itu bukan firman Tuhan, dia sendiri yang ngomong. Iya, saya kalau omongan dia pun, Bang, mohon maaf ya, saya tidak percaya. Saya ambil literasinya seperti ini. Nubuat untuk Rasul Paulus ini ada nggak sebelumnya? Karena gini, Adam ada nubuatnya sebelum ada. Nuh ada nubuatnya ketika Nuh ada. Musa ada nubuatnya. Sebelum mereka datang, sebelum menjadi nabi pun mereka, Yesus atau dalam Islam, mohon maaf ya, Nabi Isa itu nubuatnya ada sebelum lahir dia. Jadi sangat tidak lucu kalau contohnya bukan sebagai bercandaan ketika ada seseorang tidak ada nubuatnya sebelumnya lalu dia hanya bermodalkan aku percaya dan aku bertobat karena Yesus berkata kepadaku, kenapa kau menganiaya saya, menganiayaku, kenapa aku jatuh dalam pertobatan, lalu tiba-tiba kerajaan Romawi mengangkat dia seorang rasul, lalu surat-suratnya karena dia menyurati beberapa kerajaan atau beberapa orang-orang bapak gereja pada saat itu. Jimen, kita simpulkan dulu ini, ada 2 pertanyaan baru pindah ke Yesus. Menurut Anda, Paulus ini adalah A. Nabi Rasul asli, B. Nabi Rasul palsu? Palsu lah. Palsu, baik. Yang kedua, ajaran Paulus adalah ajaran benar, A. Ajaran benar, B. Ajaran penyesat. Oke, boleh saya jawab? Ya, A atau B? Ya, enggak. Kalau udah saya jawab dari atas palsu, bisa nggak dikatakan benar? Oh bisa iya, sorry, benar. Iya kan? Tapi nggak apa-apa disebutin aja. Bisa dikatakan benar nggak? Enggak dong. Nah, ya udah, jawaban saya pertama tadi ketika saya katakan palsu, segala apapun yang dikeluarkan dari mulutnya itu adalah tidak berdasarkan dari nubuat Allah Bapa. Tidak nubuat Yesus. Artinya penyesat, udah kan? Jelas, harusnya kita orang Kristen ini harus ngerti lah. Kalau mau jadi Kristus yang benar, pelajari Alkitab itu, Bible itu, Perjanjian Lama dan Baru itu, cukup di situ aja finalnya. Jangan ajaran-ajaran pemahaman teologi, pemahaman bapak gereja. Karena kenapa? Itu manusiawi. Oke, lanjut. Season kedua. Menurut Anda, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan lah. Jelas dia mengatakan, bahkan diri dia sendiri bersaksi.
Tepuk tangan, jujur nih, Jemen. Tepuk tangan. Bukan tepuk, Mantap. saya tidak membutuhkan tepuk tangan ya Bang, tapi saya ingin kita berkata jujur loh. Ini yang berbahaya ini, kita tidak berkata jujur, udah nampak kayak gajah bersembunyi di balik batu kecil, udah nampak pantat dia, udah nampak kepalanya, lalu dia mengatakan enggak, yang besar itu batu. Lalu dicocokkannya dengan pengertian dia. Itulah masuk di firman tadi yang disampaikan Abang itu tadi. Jadi harusnya agak lebih cerdas lah untuk memahami firman Tuhan ya. Karena bukti bahwa orang bodoh itu sesat, ya kita udah tahu. Penyembahan batu, penyembahan berhala, penyembahan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, itu adalah bukti bahwa orang-orang bodoh itu yang tidak menggunakan akalnya untuk menganalisa firman Tuhan sesat, dan itu dibenci Tuhan. Apalagi menyekutukan dia. Oh, ternyata ada Kristen satu di sini, kita minta tanggapan dia. Oh, Noniha. Selamat. Udah selamat pagi. Noniha. Selamat malam, saudaraku. Oh, udah malam di sana ya. Di sini masih pagi di Burundi sih. Gimana pendapat Anda? Menurut Jimen ini, Malam apa pagi ya? bentar dulu. Anda Kristen ya? Yes, ya. Oke. Menurut Bro Jimen, Paulus itu nabi palsu, ajarannya ajaran sesat. Kedua, Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Pendapat Anda silakan. Ya, saya sebagai murid saya ikut Jeman lah. Dia lebih hebat, lebih menguasai Alkitab pengajaran. Waduh, Jimen dapat murid siang hari ini. Tepuk tangan. Jangan kita ikuti gayanya, karena banyak loh serigala berbulu domba. Wah, Anda masih curiga nih? Jimen, Enggak. apa alasan kamu mengikuti pendapat Jimen? Apa alasannya gitu loh? Dia kan kasih ayat kan udah tepat, Bang. Sangat tepat sekali tuh. Udah tepat sekali lah menurut saya lah. Dia udah membaca Alkitab dengan baik, udah belajar sungguh-sungguh Alkitab, dan terbukti dia dalam pengucapannya itu teologis banget lah. Intinya mereka itu 11-12 sama mereka bapak-bapak gereja Tertullianus. Oh, Tertullianus pantesan. Jadi Anda kalau Tertullianus yang Siapa? begitu. Tertullianus itu memang dia, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Iya. Tapi lebih tinggi Jeman daripada Tertullianus, karena lebih pintar Jeman daripada Tertullianus. Tapi Bang Ono ini setuju dalam hal berbicara aja atau sampai ke hati nih setujunya nih? Jangan-jangan Anda setuju tapi menggerutu gitu loh. Banyak seperti itu. Saya yang gini ya Bang, saya nggak mau orang setuju dengan omongan saya. Saya bahkan menyuruh dia untuk berkritis tentang ayat, gitu. Ya ini bukan hanya untuk umat umat seagama dengan saya, tapi umat yang lain juga harus tanya juga sama guru-guru. Ya kalau di agama sebelah ya Ustadz ya harus tanya, jangan menerima bulat-bulat gitu. Karena kenapa? Manusia ini sifatnya kan terkadang melakukan kesalahan, silaf dalam pemahaman. Jadi kita harus lebih kritis. Mana tahu yang disampaikannya itu adalah pemahaman dia, bukan pemahaman berdasarkan firman Tuhan. Ya itu udah jadi masalah gitu. Satu firman Tuhan aja yang salah dalam pengertian kita udah masuk neraka loh. Satu aja, jangan 2, 3, satu aja. Jadi saya tidak butuh pengikut, saya tidak butuh, tapi hanya menghimbau kita lebih kritis. Kalau kita pengikut Kristus yang benar, kita ikuti cara-cara Yesus, kita ikuti cara-cara Bapa, kita ikuti apa yang tertera di Bible, yang back to Bible. Kita harus balik ke Bible. Kita harus mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai apa. Saya pertama awal-awalnya percaya, lalu saya cari-cari tahu bahwa apakah benar, kok ini yang selalu diperdebatkan orang, Yesus ini Tuhan atau bukan. Saya cari tahu, jujur saya cari tahu, saya nggak diam saja menerima bulat-bulat. Karena kenapa? Kalau saya imani aja bisa loh, jangan salah ya, setan bisa memberikan rezeki. Setan bisa memberikan Anda kekayaan. Ketika kau beriman kepada setan, dia memberikan kekayaan, dia hidupi kamu, dia hidupi dirimu, lalu kamu percaya dia adalah Tuhan. Makanya ada pedomannya, apa itu Bible. Ya. Kita mengidentifikasi iman kita itu salah atau enggak
back to Bible. Ya, dasar kita Bible. Bukan ajaran manusia, bukan pemahaman manusia. Gitu. Kita harus mengerti. Saya bukan berkhotbah. Saya ingin memicu dikit pemikiran-pemikiran yang kritis. Kok kita menerima bulat-bulat aja ya? Walaupun salah, oh iya nggak apa-apa. Jangan hanya gara-gara itu adalah iman kita yang secara keseluruhan kita terima bulat-bulat. Tidak, kita harus kritis juga. Karena pada dasarnya Amsal pasal 13 Amsal pasal 8 ayat 13 ya kalau nggak salah, itu takut akan Tuhan adalah awal dari segala ilmu pengetahuan. Ketika kau takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan itu tentang seperti apa Tuhan, kau akan berilmu, kau akan dapat. Gitu. Kira-kira begitu, Ya, Bang. Jenman. Gini. Aku sih nggak mau ikut Yesus ya. Aku lebih milih ikut Jenman aja deh. Karena lebih teologis. Lu kenapa jadi pasrah begitu sih, Ono? Ono nih. narasinya itu udah sangat udah jelas dari A sampai Z itu udah Bible lah, udah jelas lah. Jadi nggak usah ikut Kristus, ikut Jenman aja deh aku sih. Aku lebih percaya Jenman. Kalau kau ngikut saya, kau akan sesat. Waduh, Gitu. Terus yang kamu bilang tadi apa? Ya, kenapa saya mengikuti? Kenapa saya katakan kalau kau ikuti saya itu kau akan sesat? Karena Tuhan Bapa mengatakan ikuti Dia, bukan saya. Paham? Iya, ajaranmu yang aku maksud loh, gitu loh. Ya, justru ajaran saya jangan ikuti. Walaupun benar yang saya sampaikan, cari tahu sendiri. Ikuti ajaran Bapak. Paham nggak? Jadi Bang Ono, maksudnya Bang Jiman ini, jangan mengikuti jalan orang lain, temukan jalanmu sendiri, dan tinggalkan jejak agar orang lain mengikuti kebenaran dan kebaikan tersebut. Paham Bang Ono? Wah, ini bahasa tinggi nih. Oh, berarti gini, berarti aku nggak mau kalau aku ikut Jenman berarti dia nggak mau ya, berarti aku ikut Kristus aja lah kalau gitulah. Nah, Di awal saya mengatakan itu, ikuti Kristus, ikuti Bible. Jadi saya ngomong dari tadi apa? sekarang Ono, ini kalau kamu mengikuti Kristus, menurut kamu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ini pendapatnya Jenman apa pendapat Kristus? Pendapat kamu lah sama keluargamu. Oke ya, ini bukan pendapat Jenman ya. Kalau pendapat Jenman nanti berarti lain lagi. Berarti ini adalah Ya, pendapat kamu lah, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yes, saya percaya bahwa dia itu Tuhan. Waduh, berarti kamu nggak sependapat. Berarti nggak sependapat sama Kristus. Nah, Nanti saya mau coba tanya nih Bang Ono nih. Saya akan tanya sama orang yang ngerti Bible. Sus Yesus, Tuhanmu siapa Sus Yesus? Ada nggak Ustaz Tahandi? Inilah hidup yang kekal itu, menurut Yesus, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu jawaban. Tuh, gimana tuh nanya sama Yesus tuh? Tuhannya Yesus dia bukan Tuhan. Kamu siapa Sus? Kamu Tuhan apa Rasul apa utusan? Tuh, Rasul. kalau nanya sama Yesus enak tuh. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu dan Tuhan. Karena Bapa lebih besar daripada aku, karena dialah yang telah mengutus aku. Oh, berarti kamu nih ikut siapa Bang Ono? Kamu ngikut siapa? Jangan-jangan ngikut Paulus. Iya, abangku. Aku juga bingung ini. Aku juga mau ikut Jenman, bingung. Ikut Yesus juga bingung. Ikut Muhammad, ikut apa ini? Yang di atas komalku ini, Muhammad namanya itu ya. Ya. Aku juga bingung. Iya, jadi ikut Jenman aja deh, udah deh. Udah final tuh. Inilah contoh manusia. Kan betul ya, dari awal ketika dia bilang saya ngikutin Jiman, saya udah tebak bahwa serigala berbulu domba itu ada. Karena kenapa? Mereka kita memuliakan nama Bapa yang di surga, tapi kita tidak mengikuti kata-kata Dia. Oh, berarti artinya gini nih, si Ono ini lain di mulut, lain di kaki gitu ya? Ya itulah, bisa dinilai, para penonton bisa nilai lah. Ikut-ikutan itu bukan orang beriman, Ono ikut-ikutan itu bukan orang beriman. Orang Anda beriman harus itu yang berdiri paham. sendiri pemikiran Anda harus cari tahu sendiri. Kalau kau mengikuti manusia,
yang bukan ada nubuat sebelumnya dari dia, kau sesat. Paham nggak? Iya, Bang Jenman. Aku nggak mau cari kebenaran, aku mau mencari Bang Jenman aja. Oh, dia mencari kerusakan ini, nggak apa-apa. Aduh, yang saya nggak tahu ya. Saya hanya bilang kayak gini, jika kau ingin Kristus yang kekal, hidup yang kekal, Anda ikutilah semua perkataan firman Tuhan. Ya, back to Bible. Bapak Coba Pendeta aku pernah tanya mengatakan, satu pertanyaan Anda berdua nih, Ono sama Jiman. Yesus itu waktu di muka bumi ini, dia itu berdoa. Berdoa kepada siapakah Yesus? A, kepada dirinya sendiri. B, kepada Tuhannya. oh jelas lah di firman. Saya jawab dulu ya. Ya. Atau enggak, Ono ini dulu yang jawab. Ono dulu deh, Ono. Ono, silakan Ono. Enggak lah, aku lebih manut aja sama Jenman, jawab aja aku. Aduh. Kau kalau naik di Komal nggak punya argumentasi, mending jadi penonton aja lah, komentator aja. Iya, Di mending bawah beli itu kan komen-komen. Mending beli tiket jadi penonton sepak bola ya. Iya, lebih baik diam, mainkan aja tangan kau itu untuk ngetik gitu. Karena kamu tidak ada argumentasi, tidak ada inovasi, tidak ada pemikiran sendiri. Gitu. Jadi biar saya jawab ya. Jelas itu dia mengatakan ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa, Bang. Ya. Dia berdoa yang mengutus kepada yang mengutus dia. Jelas di firman-Nya. Dia berdoa kepada Bapa. Dia tidak berdoa kepada diri dia sendiri. Gitu. Tapi Makanya menurut konsep mereka, Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu dua natur. 100% manusia, 100% Tuhan, begitu. Oke. Dasarnya itu saya juga pemahaman di gereja saya mengatakan seperti itu juga. Saya pemahaman gereja kayak gitu karena dikatakan bahwa dia itu ada Roh Kudus Tuhan, ada Roh Kudus sama dia. Nah, jadi kalau hanya didasarkan juga seperti itu, Roh Kudus itu juga ada loh kepada Musa. Roh Kudus itu apa sih Roh Kudus itu? Coba di literasinya kepada Ono dulu. Roh Kudus itu apa? Gini Bang Jen. Saya naik ya. Jangan di mute ya. Oke. Gini Bang Jem, kasih paham mereka ini yang saya mau tahu si selebes ini ada isinya apa enggak ini? Sopan santun saya tidak mute. Menyimpang Anda saya campakkan. Saya nggak menjamin kalau Anda tidak beradab. Kami tidak menampilkan diskusi tidak beradab. Kalau ada ilmunya tampilkan diskusi. Kalau beradab itu dengerin orang ngomong juga, jangan mau ngomong doang. Ada apa mana baru orang sedang diskusi. Orang lagi diskusi baik-baik, langsung dia naik, jangan kick saya ya. Artinya di dalam hatinya itu sudah ada niat tidak baik. Kan gitu aja. Jadi kalau ada orang, saya naik nih, jangan kick saya ya. Nah, berarti di dalam hatimu sudah ada niat baik, tidak baik gitu loh. Gak perlu ngomong kayak gitu kali. Di sini room beradab kok. Kalau Anda baik-baik tidak akan di-kick lah. Ini tadi diskusi sopan santun kok. Gitu loh. Lanjut men. Oke, saya tanggapi tadi ya bro ya. Ya. Saya tanggapi tadi perkataan Jenman. Saya mendukung, saya bilang kasih tahu mereka itu Jenman ajaran Yesus itu. Biar di Komal-Komal ini mereka tahu semua. Dari A sampai Z itu. Udah benar itu tadi yang disampaikan Jenman itu. Benar itu. Apa yang disampaikan itu 100% benar. Kasih tahu sama mereka Jenman. Gitu. Itu dari saya. Apaan sih? Kau ngomong apa sih? Yang diminta argumentasi kamu. Argumentasi kita itu bukan ya udah aku ngikut dia aja gitu. Bukan gitu, Bro. Bukan gitu. Ya kan kita sama-sama Kristen. Jadi kan aku lebih ikut kamu lah, lebih Bang pintar. Ono, suara saya kedengaran Bang Ono? Bang Ono. Iya. Oke, Abangku. Bang Ono. Oke, Abangku. Suara saya kedengaran Bang Ono? Kedengaran. Kedengaran. Dengar, Jadi Abangku. Saya ulang lagi pelan-pelan narasinya tentang kalimat yang Jenman sarankan untuk Anda. Ya. Jangan mengikuti jalan orang lain. Artinya banyak nih hikmah perkataan jangan mengikuti jalan orang lain. Bahkan
Jangan ngukur baju kita sama baju orang, nggak mungkin sama. Celananya yang dipakai orang belum tentu pas ke kita, baju orang dipakai ke kita juga belum pas, jalannya orang juga belum tentu pas buat kita, pas buat dia belum tentu pas buat kita. Maka caranya adalah temukan jalanmu sendiri, Bang Ono. Cari kebaikan dan kebenaran itu di kitab sucimu sendiri. Baca sampai kelar itu kitab suci Bible itu. Mana yang Anda menemukan di situ kebenarannya dan ketidakbenarannya? Kenapa kok ini ada hal-hal yang kontradiksi? Cari tahu, Mbak, seperti Jiman ini. Tinggalkan jejak Anda, Bang Ono, agar orang lain mengikutinya. Gitu loh. Kebenaran, dan ingat nih, di lingkungan para pendusta, orang jujur adalah penjahatnya. Paham sampai sini, Bang Ono? Lanjut. Oke abangku, saya paham apa yang abang sampaikan. Jadi aku tidak mau ikut Bang Jem. Jadi aku lebih cocoknya ngeface aja sih sama Bang Jem. Jaman ngeface aja sama ngeface, boleh kan? Maksudnya? Ngeface itu apa? Ngefans, suka kagum, iya. Bang Jimen. Ngefans. Kagum, mengidolakan gitulah, ya, kayak artis gitu. Kagum boleh Bang, kagum boleh. Saat abangku Bang Ono kagum dengan seseorang, maka di dalam hati Abang Ono harusnya ada kalimat gini, saya kagum sama dia. Kok dia bisa kayak gitu ya? Nah kalau Bang Jimen bilang dia membaca Bible-nya dengan baik dan benar, sejarahnya, literaturnya, bahasa aslinya, original tag-nya, maka Bang Ono harus pelajari itu supaya seperti Bang Jimen gitu. Lanjut. Iya. Aku ngefans aja sama Bang Jen ini. Oke, nggak apa-apa ya Bang Jenman ya. Aku ngefans ya. Siapa apa? Ngefans bukan ngefans. Ono. Jadi kalau Bang Jimen ini syahadat, kamu juga mau ikut syahadat itu? Apa ya? Gimana? Aduh. Kalau untuk syahadat Bang, saya masih belum Bang. Mohon maaf dulu Bang. Kalau syahadat saya masih belum. Iya, memang belum. Tapi kan misalnya aja. Bang Jet, Bang Deli. Saya tanya dulu, gimana ini Pak Jenman? Bagaimana ini pendapat Bang Deli ini? Kita ikut apa gimana ini? Saya ikut Jenman aja Bang Deli. Kalau dia mau syahadat berarti, aduh. Kau belajar. Kalau untuk syahadat saya nggak mau gitu. Kau belajar. Saya masih belum gitu. Bagaimana Jimen ini bisa berdiskusi dengan cara menampilkan Kristenismenya dan punya kejujuran pendapat? Itu kau tiru dulu Ono. Nah Jimen itu masih ada edukasinya. Kalau Bang Ono itu tidak ada terasinya sama sekali. Jadi gimana gitu, tidak ngerti. Saya paham kok tentang, mohon maaf ya, saya boleh berargumentasi, izin ya, tentang abang-abang yang di Komal ini orang host. Tapi untuk syahadat dengan pertanyaan tadi, untuk syahadat saat ini saya masih belum bisa. Karena saya harus mencari-cari tahu juga lagi, karena pemahaman agama itu, kalau yang kita cari adalah pemahaman agama, kita nggak dapat kekalnya. Tapi pemahaman kata-kata ayat atau firman yang kita cari, ya kita dapat nanti dayanya. Jadi untuk saat ini, kalau ditanya sama saya belum bisa syahadat. Mohon maaf aja. Nah, dengar tuh Mbak Bejo, itu dari Bang Ono. Bang Ono asal tahu ya, Bang Ono asal tahu ya, kami di Muslim itu diharamkan, dilarang kami memaksa orang untuk masuk ke agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalian mau beriman monggo, enggak beriman pun silahkan. Satu dunia beriman kepada Allah tidak akan mungkin membuat kemuliaan Allah bertambah. Satu dunia tidak beriman sama Allah pun toh tidak membuat Allah yang maha suci jadi rugi gara-gara kalian. Jadi qad tabayyana ar-rusydu kalimatnya itu. Ketambahan daripada la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu. Enggak ada paksaan dalam beragama. Untuk masuk ke agama Islam tuh enggak dipaksa. Karena kebenaran itu udah nampak abangku. Bahkan Bang Jimen di dalam surat Muhammad ayat 19, ya, di surat, nama suratnya di Al-Quran Muhammad ayatnya 19, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Di situ kalimatnya fa'lam dahulu. Berilmulah kamu dulu. Belajar dulu, cari tahu dulu, ilmui dulu, baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Enggak hanya cukup langsung syahadat tanpa dia mengerti dulu. Itu bedanya kami. Maka ada dua kalimat yang paling penting di dalam Al-Quran, bahkan ada ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antara iman dan ilmu itu yang menyebabkan kita terangkat, Bang Jamin. Nggak cukup ngimani tapi tanpa ilmu. Bahaya kalau ngimani tanpa ilmu. Maka antara iman dan ilmu harus disandingkan, nggak boleh pisah. Ilmu tanpa iman bahaya juga. Jadi dua-duanya harus disandingkan. Maka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di surat Muhammad ayat 19 itu dibacakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum Anda mengucap kalimat la ilaha illallah, diilmui dulu, dicari tahu dulu, difahami dulu. Itu Bang Jemin. Kami tugasnya hanya menyampaikan, bukan tugas kami untuk memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kami. Apalagi Komal ini tujuannya untuk edukasi. Lanjut teman-teman, jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Nah, ini saudara saya tanggapi. Saya bilang sama Jenman, dengar tuh yang dikatakan pro Muhammad. Tuh gimana tuh menurutmu? Ono, kau sedang menampilkan jadi seorang yang kayak mau mengadu domba. Ya, jangan tampilkan kau punya pengajaran yang sifatnya itu ya berkhianat. Kecil banget suaranya siapa sih? Ya, kan Bang Ono kalau ngomong itu harus ada terasi-terasinya gitu, kayak Bang Jimmy itu, Jengman. Enggak, Pak Jiman, Bro Jiman, dengerin dulu saya. Bang Ono ini menyampaikan apa yang disampaikan Bang Muhammad ya. Disampaikan ulang kepada saya seolah-olah saya tidak mendengarkan gitu. Jadi sebenarnya dia naik di Komal ini aja hanya untuk aksesoris saja sih sebenarnya. Dia tidak punya argumentasi, aksesoris gitu. Saya benci orang seperti itu karena dia tidak berdiri sendiri gitu. Oke, saya tanggapi ya Bang dari dulu Bro Jiman. Ya. Kalau ada orang yang menuhankan anak orang atau ada manusia menyembah sesama manusia, ini orang ini berakal atau tidak? Ini minta jawaban saya atau jawaban bersama dengan Ononia. Kalau Ononia biar Ononia itu aja dulu yang jawab. Anda dulu lah. Oke. Ulang pertanyaannya. Kalau ada monyet menyembah sesama monyet, itu pasti tidak berkemonyetan. Kalau ada manusia menyembah sesama manusia, ini berakal atau tidak? Ya tidak berakal kalau menurut saya karena dia tidak baca literasinya. Tapi gini juga Bang, kita harus maklumi juga gini Bang. Pemahaman orang itu kan udah Abang sampaikan beda-beda. Ya kan? Hidayah atau berkah itu dapat sama seseorang itu beda-beda. Ya. Kita harus menghargai segala apapun pendapat dia. Dia percaya nggak percaya urusan dia. Tapi jangan lupa juga kita sampaikan kebenaran. Dia tidak terima juga, ya terserah dia gitu. Ya nggak urusan kita kan nanti nampak nanti siapa yang jumpa di neraka dan di surga. Satu itu. Kedua, yang saya harapkan juga kepada abang-abang kita dan para yang naik di Komal, kita jangan caci maki. Ya, kita berdiskusi, kita tampilkan tuh data kita tampilkan, jangan hanya argumentasi pribadi gitu. Saya menyampaikan dengan data, literasinya ada, pemahamannya dapat. Saya hanya minta kalau benar-benar kita pengikut Kristus, mari kita ikuti apa yang ada di Bible. Cukup finalnya itu. Dan itu pun ketika ada di Bible, kita harus teliti juga ayatnya dari mana gitu. Karena kan udah ada beberapa hal yang kontradiksi gitu. Nah, jadi itu maksud saya. Kedua, saya tidak perlu juga ada pengikut. Sebab ketika saya mengiyakan ada pengikut saya, lalu dia kayak memuji. Kalau untuk mengagumi bisalah sekedar mengagumi. Tapi untuk mengikuti semua pengajaran saya, tapi tidak pengajaran Bapa yang di surga. Aduh Tuhan, kau masuk neraka, kau berdosa. Ya. Seperti Ononiha ini
tadi saya ngikutin dia aja, tapi hatinya berbeda karena dia tidak berdiri sendiri, dia bagaikan yang terombang-ambing gitu. Ya, kedua, kalau yang selanjutnya, kalau contohnya orang abang menanyakan, saya paham kalau orang abang tidak memaksakan untuk masuk Islam atau masuk agama manapun, dalam Islam tidak ada paksaan. Tapi untuk saat ini saya pertegas, saya masih belum dapat masuk Islam. Saya belum dapat syahadat dan saya minta untuk dihargai pendapat saya. Tapi kalau diminta saya untuk menyampaikan kebenaran, saya sampaikan gitu. Apa yang ada di Bible saya sampaikan, karena kebenaran yang didatangkan Tuhan itu kepada orang, takdir orang itu kan berbeda-beda gitu. Tapi gini bisa, bro, yang namanya syahadat itu, Yesus itu kan kepada Bani Israel. Di situ Yohanes 17:3 jelas itu syahadatnya Yesus di sana. Syahadatnya pada murid begitu. Kalau mau di bahasa Arab kan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah, itu bahasa Arabnya Yohanes 17:3. Itu loh bro. Iya, saya paham itu bang. Syahadat itu adalah pengakuan. Dia pengakuan, mengakui dan mentaati gitu. Saya paham itu. Tapi saya belum dapat klimaksnya saat ini. Saya belum dapat klimaksnya. Gitu. Silakan tanya apa yang membuat Jen ada di titik klimaks apa yang mau ditanya tentang masalah Bible atau masalah Quran. Silakan tanya Mas Tahta. Nah, sebelum bertanya saya tambah di dalam menyampaikan itu yang sangat penting itu dalam dunia debat harus ada nutrisi, 2 frustasi. Ini harus digabung. Kalau ibu-ibu itu biasanya terasi gitu loh. Nah, sisi ini penting di dalam menyampaikan. Yang penting ada sisinya, gitu ya. Lanjut. Ya, mungkin gini Jimen, yang kamu jabarkan tentang syahadat tadi belum tepat seperti itu ya. Syahadat itu betul, itu adalah ikrar, pernyataan. Tapi tentang apa? Tentang pemahaman ilmu, mengenal bahwasanya satu-satunya Tuhan dan memahami pengajaran yang didapatkan itu dari Rasulullah. Jadi pemahaman ilmunya yang dia katakan sebagai pernyataan, ikrar, kesaksian, bukan hanya sekedar kata-kata, ya, bukan hanya ikut-ikutan, tapi paham dulu, ya, yakin dengan itu yang diikrarkan, gitu Jiman. Ya, saya ngerti, makanya saya bilang tadi itu adalah kesaksian dan pengakuan. Kalau kami kan ada pengakuan iman gitu. Kalau di Kristen ada pengakuan iman, bahkan ada doa-doanya juga. Jadi harus kita pahami juga. Saya paham maksud abang sama saya itu, saya paham. Tapi kita doakanlah sama-sama kebenaran mana yang ada. Tapi untuk kalau saya diminta kebenaran yang ada dalam Bible, saya bisa hadirkan kebenaran itu. Saya bisa bertengkar hebat karena saya tidak mau jadi orang munafik. Satu itu. Kedua, saya pengikut Kristus. Jujur, saya pengikut Kristus. Semua apa yang dalam Bible perkataan Yesus bagi saya final. Yang lain-lain saya bisa tiadakan, kayak surat-surat Paulus, saya bisa tiadakan, gitu. Banyak orang mengatakan ini Kristen sekte baru nih, tapi dia tidak paham. Tidak ada namanya sekte baru ketika kita mengikuti perkataan Yesus dan perkataan Bapa. Itu harusnya yang kita taati gitu. Justru sekte baru itu adalah ketika kita mengikuti perkataan di luar konteks tersebut, di luar Bapa dan Yesus, di luar nubuat para rasul-rasul gitu. Jadi untuk saat ini Bang, makasih dulu untuk diskusinya saling mengisi. Saya dapat klimaksnya, nanti ya mungkin saya akan hubungi, oh saya mau syahadat gitu. Tapi untuk saat ini saya masih belum, dan saya paham bahwa Islam itu untuk agama Bang, mohon maaf ya, saya baca tentang Islam juga beberapa, itu cinta damai. Bahkan ada ya, kalau nggak salah Nabi Muhammad Rasulullah itu ada perjanjian bahwa kami kaum Nasrani juga harus dijaga gitu, keimanan kami. Saking toleransinya loh. Makanya dari tadi saya ini pengen bertanya juga. Makanya kalau ada di luar.
Saya dari tadi menyimak, mengamatin. Dari kemarin saya mau moderasi room-roomnya. Saya lihat ada beberapa kali Jiman menyimak gitu ya, dengan beberapa akun yang mungkin beda namanya, tapi saya tahu ini akun kamu ya. Apakah kamu dapatkan kebijaksanaan yang kamu sampaikan hari ini di sini dari pengajaran dari kekristenan di gerejamu, atau memang karena kamu menyimak dari room-room dari diskusi ini membuat kamu progres menjadi Kristen yang seperti sekarang ini, bisa tampil menampilkan ilmu? Saya hargai kamu karena kamu di sini tidak sembarangan tampil sepertinya. Mengamati dulu. Mohon maaf, saya tidak tahu tentang Kristen itu, kebenaran di Kristen itu karena di komal-komal atau room-room ataupun di gereja, tidak. Memang dasarnya awalnya ketika Bapak pendeta di gereja saya mengatakan hal demikian, saya pulang dari situ saya cari tahu dulu. Saya nggak bodoh. Saya terima bulat-bulat karena enggak, saya cari dulu ini benar nggak, literasinya ini benar nggak, asal usul ayat ini dari mana, ada nggak cerita bisa timbulnya ayat ini, maksud tujuan ayat ini apa, kan harus kritis kayak gitu seharusnya. Lalu saya satu demi satu saya memahami pelan-pelan. Oh ini. Yang salah sama kita ini. Karena kenapa? Kalau saya katakan di Kristen itu semua, umat Kristen itu semua benar, oh salah juga, tidak. Karena kita membahas umat manusia, itu pemahamannya. Nah, jadi untuk sebenarnya ajaran Kristen ini tidak ada yang salah menurut pribadi saya. Yang salah itu orang-orang yang mencampurkan tangannya ke dalam, mengsisipkan firman-firman tersebut, lalu memberikan pemahaman dia yang dengan dalil-dalil cover adalah firman Tuhan tadi. Kasih paham Bang Jem. Nah, itu yang salah sebenarnya. Kalau ajaran gini ya, ajaran itu ada dua. Hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Itulah ajaran kasih, cinta, damai. Tapi ajaran Tuhan itu disebut vertikal. Itu belum tentu benar karena pemahaman manusia dengan Tuhan itu kadang disalahartikan oleh manusia, bukan Bapak yang bro, biar nggak terlalu ngambang ya. Iya. Ini aja deh. Saya kasih kesempatan bertanya. Apa yang tidak kau sukai dalam agama Islam? Boleh kau tanyakanlah sama Ustaz kami di sini. Oke. Yang saya tidak sukai dalam Islam itu adalah ini sikap bukan ajarannya. Kalau pengajarannya jujur saya ya baca walaupun tidak banyak ya, kagum juga, jujur kagum. Tapi pelaksanaan para umatnya banyak kan oknumnya berbeda gitu. Contohnya itu tadi yang saya katakan tentang pernikahan poligami, gitu. Saya nggak setuju jujur, karena ayat itu kalau menurut saya itu ujian loh. Dia menguji manusia karena dia bilang jika kau berkelakuan adil, mampu bersikap adil, nikahi dua atau tidak. Pertanyaan lagi kita kepada manusia karena saya mempelajari itu. Bro, Anda bertanyaannya bro, nggak minta berpendapat. Oh ya, oke. Sorry bang, sorry. Nanti salah lah, nggak enak didengar. Silakan Ustaz. Dia mempertanyakan itu mengenai pernikahan itu. Boleh 1, 2, 3. Karena kemarin saya tanya juga. Saya tanya juga, saya belum dapat kali klimaksnya. Silakan Ustaz. Atau Ustaz Hanafi atau Ustaz Tata. Silakan. Ya. Ini bukan gereja Bang Jem. Ini komal. Iya, diam dulu no. Tunggu no. Pertama, poligami itu di semua para nabi itu boleh ya. Tapi diberi syarat. Apa syaratnya? Adil. Kalau dalam Islam itu ya itu udah masna wa sulasa wa ruba, asalkan bisa adil silakan. Ya, tapi berat gitu loh. Kalau syarat di dalam perjanjian lama Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri yang di sini harus adil gitu loh. Nah, bedanya antara Islam dengan nabi-nabi sebelum Islam, poligami di luar Islam itu tidak dibatasin. Makanya Salomo itu sampai 700 istrinya. Ya. Abraham juga istrinya 3 dalam Bible. Yakub 4. Ya. Terus nanti Musa juga istrinya poligami. Rehabian 18 istrinya. Ya. Ini di dalam 2 Tawarikh 11:21. Kalau Salomo 700. 1 Raja-Raja 1 ayat 3.
ditambah gundit 300, 1000 istrinya. Nah, Islam datang dibatasin. Ya. Makanya ketika turun masna wa sulasa wa ruba, Rasulullah memanggil orang yang istrinya lebih dari 4. Ada apa? Gaulam namanya. Kamu istrimu tetap 10 gaulam? Iya ya Rasulullah. Sekarang perintah dari Allah harus tidak boleh lebih dari 4. Silakan pilih yang 4, yang 6 kamu ceraikan. Gitu. Nah itu doang bedanya. Kalau Bible tidak dibatasin poligami itu. Dua-duanya boleh, di Islam boleh, di Bible juga boleh. Bedanya kalau dalam Bible tidak dibatasin. Mau 100, 200 boleh. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh. Ya. Kalau memang mau poligami cukup 4, tidak boleh lebih dari itu, gitu. Ya, silakan. Kedua, kalau tidak ada poligami, dengerin baik-baik ya. Kalau tidak ada poligami, Yesus tidak ada di muka bumi ini. Karena Maria itu dari hasil poligami juga. Itu kira-kira jawaban sederhananya. Ya, itu kan saya sih boleh saya setuju dengan jawaban seperti itu, tapi secara batin saya tidak setuju karena pernikahan itu sekali seumur hidup, sekali untuk satu orang, terkecuali kalau orangnya udah mati gitu. Bagi saya ya, karena menurut saya dalam Islam itu, menurut saya pandangan saya firman itu adalah ujian gitu. Firman dia menguji manusia yang membacanya. Koreksi diri kita, apakah kita nabi? Ya jangan ngomong bisa mampu berkelokan kan yang parah itu Bible, yang parah itu tidak dibatasin. Iya, bukan tidak dibatas, tidak disebutkan sih Bang. Bukan saya membela Bible ya, tapi saya kasih analogi. Ya. Kalau kita lihat perkembangan peradaban manusia, pertumbuhan manusia itu menurut hasil survei. Bang Andi, tenggelam suaranya. Cek. Kenapa suara saya? Suaranya nggak dengar tuh. Cek. Tenggelam. Aman. Ya. Aman. Menurut hasil survei, ya peradaban manusia atau perkembangan manusia itu, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau kita memakai menurut pendapat Anda one by one, terus bagaimana kira-kira perempuan yang tidak mendapat jatah laki-laki ini mau diapakan? Ada solusi? Menurut Anda silakan coba. Ya, untuk dalam Alkitab bagi janda-janda itu tidak ada solusi untuk dalam sebuah pernikahan ya, atau solusi lain. Hanya saja bagi orang yang dapat mengsedekahkan hartanya untuk menghidupi janda itu silakan. Tapi untuk menyuruh untuk menikahinya itu, ya menurut saya tidak ada. Bukan itu pertanyaannya loh. Anda ini mulai nggak nyeleneh. Nih, ini loh ya. Kalau janda kan udah menikah. Ini loh, pertumbuhan jenis kelamin wanita itu lebih banyak dibanding laki-laki. Iya. Anggaplah semua ini perawan semua. Iya. Laki-laki ini perjaka semua. Oke. Diperintahkan harus satu. Kan ada perempuan Apakah dibiarkan dia perawan sampai seumur hidup karena aturannya ketat, tidak boleh laki-laki menikah lebih dari satu? Gimana solusinya? Ya itu tadi saya belum dapat juga solusinya itu. Tapi kalau dibilang solusinya poligami, menurut saya ya pribadi itu bukan jalan satu-satunya, karena poligami pun itu bukan hukumnya. Abang sampaikan kemarin itu bukan wajib ya, iya kan? Bukan wajib gitu, pilihan. Abang sampaikan. Ini solusi Anda, jadi solusi Anda dibiarkan saja perawan sampai dikubur gitu ya? Karena nggak ada solusi loh. Ya nggak, intinya itu kamu itu ngeritik poligami padahal di kitab kamu lebih parah. Islam itu justru lebih enak ke wanita, nggak boleh lebih dari 4. Sedangkan kalau di Bible kamu nikah 1000 pun boleh itu. Ayo, kecuali gini, di Islam boleh poligami, kalau dalam Bible tidak boleh. Baru ini tidak adil. Nah, kebalik kan ternyata di Bible tidak terbatas, mau nikah 100, 200 boleh. Di Islam nggak boleh lebih dari 4. Kalau hukumnya sama-sama boleh,
Yang berbeda itu kalau di Islam dibatasin 4, kalau di Bible tidak ada batas gitu loh. Itu doang bedanya. Iya, saya paham Bang, saya paham. Ya, Iya, hanya saja sih kalau untuk kan saya menanyakan karena saya belum dapat. Ya mungkin saya belum dapat di tempat di situ untuk nanya di Islam, uang di kitab kamu juga lebih parah. Iya, saya paham. Jadi itulah intinya adalah Al-Quran. Disuruh bertanya apa yang tidak setuju dalam Islam. Kamu memilih ini yang mana di kitabmu lebih parah? Ayo. Iya, karena ya itu tadi kan saya udah mengatakan karena di kitab itu ada beberapa. Udah kita ke topik berikutnya ya. Izin nambahin Ustaz Tahta dan juga Handi, izin saya nambahin Bang Jamin. Di dalam ayatnya di surat An-Nisa itu kan disebutkan bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Ada kalimat akhirnya di situ untuk supaya ada greknya di situ. Allah itu nggak cuma-cuma memberitahukan bahwa nikahilah orang-orang yang kamu sukai, ya. Kalimatnya fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi nikahi orang yang kamu sukai, begitu perintahnya Jamin. 2, 3, 4. Jadi nggak disuruh 1 tuh, disuruh 2, 3, 4. Lalu kalimatnya akhirnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan kata Allah, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Di situ Jamin. Artinya di dalam ayat ini adalah solusi Jamin. Karena nanti ada di surat An-Nisa ayat 129 juga disempurnakan sama Allah. Walau tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu tuh tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin untuk bisa adil. Kata Allah kamu nggak bakalan bisa adil Jamin. Nah, nanti biasanya kalau di pondok itu akan dibahas panjang lebar Jamin tentang mengenai masalah kejanggalan yang kamu rasakan itu. Pertanyaannya Jamin kan begini, kamu kan nggak nyaman kepada kesalahan orang karena orang itu kan yang bikin salah itu bukan anak kita, bukan orang yang kita sayangi, bukan orang yang kita kagumi, bukan orang yang kita cintai Jamin. Betul nggak? Kamu mengkritik orang nggak nyaman sama sesuatu karena dia bukan siapa-siapanya kamu. Tapi di saat kamu melihat dia adalah bibi kamu, dia itu adalah kakak kamu, mbak kamu, adik kamu. Hidup di mana lingkungan mayoritas semua laki-laki sudah punya istri. Apakah ketika dia menyukai seseorang, suami orang, terus si suaminya orang ini juga menghargai dia sebagai seorang wanita, lebih baiknya dinikahi atau dizinahi. Jadi di kitab suci Al-Quran itu memberi jalan, solusi, mau apa, mau pilih apa, mau berzina, mau bikin dosa, atau kamu mau menikahi, menghargai wanita, nggak cuman kamu pakai, habis itu kamu buang. Apa emang seperti barang seperti itu? Gitu loh. Bu ya, solusi di Quran Islam mengangkat seorang wanita agar kiranya dihargai, nggak seperti barang dipakai udah nggak cocok dibuang, nggak gitu loh. Maka untuk semua teman-teman tentang poligami saya selalu bilang kepada seluruh sahabat-sahabat saya, inilah yang selalu digiring sama mereka tentang mengenai masalah poligami. Kita hanya ngasih solusi. Setiap apapun perintah di Al-Quran pasti ada solusi, ada hikmah di balik itu. Ya, kita merasa janggal. Kenapa sih cintanya kok nggak satu? Kok ini malah cinta sama istri pertama, kedua, ketiga, keempat? Maka saya selalu katakan, ada ustadz yang beberapa minggu yang lalu, Ustadz saya mau nikah lagi. Apakah saya baiknya ngomong sama istri pertama Ustadz? Emang istri pertama udah tahu, udah diajari? Belum. Saya maka katakan sama ustadz ini, Ustadz, kenapa laki-laki wajib menjaga ucapannya kepada si istri pertama atau perempuan? Karena untuk membunuh seorang wanita, seorang istri, itu sangat mudah. Cukup katakan bahwa kamu mencintai orang lain, maka runtuhlah dunia istrimu.
Karena wanita tidak selamah itu, Ustaz. Kamu sakiti, kamu lukai perasaannya, itu lebih menyakitkan dengan mulut kamu ketimbang kamu lukai, kamu sayat dia. Karena wanita tidak selamah itu. Cukup kamu lukai dengan ucapanmu, maka kamu akan melihat dia menangis. Karena itulah sah ketika menikahi seorang dengan wanita lain, walaupun dia tidak izin sama istri pertama. Secara hukum syariat sah. Karena kita menjaga perasaan istri pertama. Gitu. Allah Ta'ala alam bisa. Masih bicara. Bang, kalau orang masih bicara jangan ucapkan salam dulu. Tunggu aja antisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andi, Ustaz Tata, Muhammad Hanafi, Iko, semuanya. Gitu. Jadi kembali ke topik ya. Bentar ya Bang, sira-sira ya. Ya. Nyimak. Ke topik ya. Bentar ya Bang, sira-sira. Saya tanya Ustaz Tata dulu deh sama Ustaz Hanafi. Kalau Islam itu, tadi kan hukumnya menikah nih, syarat-syarat menikah nih. Prosesi pernikahan itu, kalau di Islam itu sumbernya dari mana? Gitu ya, nanti dijawab. Terus kalau kita lihat Kristen ini, mereka menikah di gereja ini, prosesinya itu bersumber dari siapa ya? Begitu. Bukankah yang dianggap sebagai contoh suri tauladan adalah Yesus? Sedangkan Yesus kalau menurut mereka itu nggak pernah menikah, nggak pernah memberi contoh seperti apa hukum nikah itu. Nah ini memang Kristen sulit menjawab ini Ustaz. Tapi jangan-jangan mereka ini kalau tidak ada yang memberi contoh atau SOP prosedur menikah itu ya jangan-jangan pernikahannya tidak sah di mata Sang Pencipta, kan begitu. Nah sekarang Ustaz Tata dulu atau Ustaz Hanafi, siapa sih yang mengajari umat Islam itu prosedur menikah, hukum nikah gitu loh? Silakan. Ya kita itu kan sumbernya udah Quran, hadis, Rasulullah ya. Makanya nanti itu fi arkani nikahi wa ghairiha arkanuhu khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa syiqat. Jadi rukunnya nikah itu ada 5. Zawad laki-laki, wa zaujah perempuan, wa waliyun wali, wa syahidani 2 saksi, wa syiqat ijab kabul. Nah ya udah, itulah menjadi rukun di dalam nikah. Cuma yang saya pokoknya gini lah ya, kalau kita diserang tentang poligami, nah langsung kita pakai kitabnya mereka, kan lebih parah mereka ini. Mereka tuh ingin menjelek-jelekan supaya wanita Islam itu ditakut-takutin gitu. Pakai ayat-ayat kayak gitu. Maka kita juga harus punya ayat-ayat, loh di kitabmu itu lebih parah itu. Islam enak cuma 4. Ya, di kitabmu. Coba 700 sudah masalah itu. Karena tidak ada batas memang dalam Bible itu. Cuma mereka tuh nyerang Islam. Seakan-akan poligami itu kalau di Alkitab dilarang, kalau di Islam boleh. Padahal dua-duanya boleh. Di Islam boleh, hanya saja Islam itu ketatnya luar biasa. Guru saya itu pernah mengatakan gini. Sebenarnya huruf in itu menandakan kita itu tidak bisa. Ya, makanya ibaratkan fa'ilam tafalu walan tafalu. Allah memakai huruf in. Kalau kamu tidak mampu dan kamu tidak akan mampu membuat satu surat, itu pakai huruf in juga. Begitu juga dalam poligami pakai huruf in. Ya, fa'in ta'dilu itu menandakan kita ini tidak bisa mampu itu sebenarnya. Makanya orang-orang yang benar-benar ustadz beneran itu ya. Orang kan sekarang jadi acuan itu ustadz-ustadz yang biasa. Ya. Tapi kayak Gus Baha, Ustadzul Somad, Ustadz Hidayat, kiai-kiai yang benar-benar, mereka justru takut gitu. Sekarang secara logika, kita punya istri satu saja, tanggung jawabnya di Allah, di hadapan Allah itu berat banget nanti. Apalagi 2, apalagi 3. 1 saja sebenarnya tidak mampu. Kita menjaga diri kita loh. Menjaga mata, mulut, telinga, hidung, kaki. Ini loh berat. Apalagi menikah, menjaga istri. Betapa beratnya kita nanti tanggungan kita di hadapan Allah.
nambah lagi satu istri, tambah berat itu. Jadi sebenarnya tidak mungkin melakukan orang itu kalau mikir tanggung jawab gitu. Tapi kan orang-orang rata-rata yang penting boleh. Tapi mereka ini tidak dipelajarin ya bagaimana caranya, syarat-syaratnya. Karena dipikirkan enaknya doang. Jadi intinya, pokoknya kalau kita diserang poligami, ya, ingat orang wanita Muslim, ya, kalau yang bertanya ini orang Kristen, ketahuilah di Kristen itu ya sebenarnya, ya di dalam kitab mereka itu parah banget. Mau 100-200 istri boleh. Makanya ketika kita dialog, mana larangan poligami dalam Bible? Gak ada. Begitu juga dalam Islam gak ada. Cuma boleh. Cuma oleh Allah diberi syarat yang begitu besar, berat. Sama-sama ada syaratnya, adil di situ. Sehingga sebenarnya orang Kristen itu malu ke kitabnya sendiri. Ya. Mau nyerang tapi ketampol kitabnya sendiri gitu loh. Gitu. Lanjut. Tata, aku tanya ini dong. Tadi, wah, Inhitcom tadi itu kan sebetulnya sebuah apa? Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekian dulu diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.